Wa aqalluha lan utawi luweh kidike tasmiyah. Wa aqalluha lan utawi luweh kidike tasmiyah iku bismillah, lafadz bismillah. Wa aqalluha lan utawi luweh kidike tasmiyah iku bismillah, lafadz bismillah. Jadi kalau maca bismillah itu ya bismillah saja, tidak apa-apa. Bismillah. Wa akmaluha lan utawi luweh sampurnane tasmiyah. Wa akmaluha lan utawi luweh sampurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim, lafadz bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalau ada yang ditanyakan silakan, tidak apa-apa tanya. Boleh langsung tanya atau ketika nanti saya beri kesempatan kalian bertanya. Wa akmaluha lan utawi luweh sampurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim, lafadz bismillahirrahmanirrahim. Ini madhab Syafi'i menjelaskan bahwa membaca bismillah hukumnya sunnah sebelum wudu. Sebelum makan, sebelum minum, sunnah baca bismillah. Saya punya cerita. Ceritanya ini ada kitabnya. Itu ada seorang perempuan yang sukanya baca bismillah. Dia punya suami. Perkara-perkara itu di bismillahi semua. Misalkan saya mau minum, bismillah. Saya mau meletakkan, bismillah lagi. Saya buka kitab, bismillah. Setiap buka, bismillah. Bismillah terus. Sampai kalau itu, ini ceritanya ada kitabnya, saya percaya kalau ada kitabnya. Sampai si perempuan ini kalau diberi apa-apa itu sama bismillah terus pokoknya setiap pekerjaan itu. Saya misalkan bismillah. Itu zaman kuno gitu. Sampai tuh suaminya itu gregetan gitu. Sok bismillah terus aja. Wah, ini coba dia tuh diberi uang sama suaminya. Beri uang pas nompo bismillahirrahmanirrahim. Zaman dulu belum ada bank, ditaruh di bawahnya bantal sama si perempuan tuh. Buka bantal, bismillah. Masukkan lagi ke dalam bantalnya itu bismillah lagi, bismillah. Itu dites. Itu diberi uang, siangnya itu diambil sama suaminya. Besoknya ditanya. Jadi diambil uangnya, sudah tahu kalau ada di bawahnya bantal, diambil, ditanya, "Dek, mana uang yang kemarin?" Sama perempuannya itu bantalnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada uangnya di situ. Diambil uangnya, bismillahirrahmanirrahim, diberikan. Diberikan pas memberikannya juga bismillah. Oh, jadi suaminya itu hebat juga kamu. Jadi uangnya sudah diambil, ternyata pakai bismillah itu ada lagi di situ. Ya itu wallahu a'lam kisah nyata, tapi kitabnya ada. Jadi jenengan kalau ngaji kilatan puasa silahkan ngaji kitab itu, ada itu. Tuh bismillah itu. Jadi itu fadilah bismillah. Tuh ada cerita begitu. Ada juga seorang perempuan yang dia tidak mau ngomong kecuali ngomong Al-Qur'an. Kalau disapa orang jawabnya pakai Quran. Karena dia tuh sudah berbicara, saya tidak akan ngomong dari lidah saya kecuali Al-Quran. Misalkan, ini dipraktekkan. Dulu saya kan di pondok itu tiap malam Kamis dulu itu ada muhadasah. Muhadasah itu latihan berbahasa Arab. Jadi di pondok saya dulu itu setiap hari Kamis latihan berbahasa Arab. Dan setiap hari jam sekian sampai sekian itu harus berbahasa Arab. Kita berbahasa Arab. Lah, jadi kalau dipraktekkan itu Assalamualaikum, jawabannya begini, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi teman-teman itu, jadi dia berjanji saya tidak akan ngomong kecuali Al-Quran. Jadi dijawab Assalamualaikum. Kalau jawabannya biasanya Waalaikumsalam. Dijawab salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi
Nah itu teman-teman itu ketika alasan ini kalau berbahasa Arab itu kan sulit. Jadi kita itu pakai kadang-kadang muhadasahnya. Nanti kalau saya ditunjuk muhadasah Kamis yang akan datang, kamu sama saya yang tanya, kamu yang jawab ya. Ya. Lah yang satunya ini nggak pada iso bahasa Arab, jadi ngafalkan kitab tadi. Kalau dijawab Assalamualaikum, Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau nyinggrio kamu, kurang ajar kamu nyinggre. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Jadi ngale. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu ada perempuan itu dalam suatu kisah di dalam kitab ada. Jadi kalau panjenengan berjanji, saya tidak akan ada setelah ini lafaz yang saya keluarkan, kata-kata yang saya keluarkan dari mulut saya kecuali Al-Quran. Caranya begitu. Silakan ngaji kitab itu dulu. Itu orang ketika dia diajak ngomong, kan dulu orang berbahasa Arab di Arab itu. Jadi dia itu jawabnya pakai Al-Quran. Dan yang diajak bicara itu paham. Ayo Pak, kalau saya marah, Assalamualaikum. Jawabannya apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dulu saya kewajiban bahasa Arab tuh begitu. Tiap malam Kamis tuh muhadasah, cakap-cakap bahasa Arab. Dan ditunjuk setiap hari Minggu kursus bahasa Arab. Ustadz saya yang ngajar bahasa Arab tuh alumni Saudi Arabia tahun 1986. Beliau itu selalu berbahasa Arab. Ma'hadnya namanya Darul. Silahkan, kamu kalau habis dari sini kursus di sana selama 1 bulan liburan, izin. Itu di sana. Itu tiap hari ngomong bahasa Arab. Dibagi jadi 2, jadi 3. Satu namanya al-mubtadi. Mubtadi itu pemula. Yang mubtadi itu setiap hari ngomong bahasa Arab itu 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10. 8, 9, 10. Kalau yang mutawasid, yang kelas menengah itu setengah hari, dari jam 2 pagi, jam sekarang ini jam 6 sampai jam 12. Tapi kalau yang sudah mutaqaddimin, yang sudah lama, itu sehari-hari pakai bahasa Arab. Saya dulu kursus itu main volley itu pakai bahasa Arab. Pindah bola katanya, intakil qurrah, katanya begitu. Itu begitu. Bahkan ketika teman saya di Malang, Karangploso itu ada yang mau ikut dulu. Ayo Lis, aku ajak ke pondokmu yang berbahasa Arab itu. Saya ajak ke sana. Saya daftar. Ketika daftar itu saya telepon. Karena sama adik saya diberi ini nomor teleponnya. Silakan telepon dulu kalau pingin ikut program itu. Saya bilang dalam telepon waktu itu masih usum telepon wartel itu ya. Saya Assalamualaikum, saya bilang. Yang ngangkat kiai saya itu, ustadz saya itu bilang, Waalaikumsalam warahmatullah. Man antum wa madza turid? Siapa ini dan mau apa? Begitu. Itu namanya Darul Luwah, Pondok Darul Luwah di Pamekasan itu ada. Kalau Darul Luwah wa Dakwah kan Pasuruan ini, Bangil ini. Kalau Darul Luwah wal Karomah kan di Probolinggo. Kalau ini Darul Luwah saja, itu di Pamekasan. Saya itu efektif belajar itu 1 bulan kursus. Jadi saya total di situ kursus 2 bulan. 1 bulannya ketika dulu waktu masih MTS, 1 bulan lagi ketika saya sudah di Karangploso sini sama teman saya itu. Kita sehari-hari berbahasa Arab. Ngaji Fathul Mu'in ini, ngaji apa dan sebagainya. Dan di situ ada yang dari Banyuwangi, ada dari teman-teman, tidak boleh pakai bahasa daerah. Ya. Paling tidak kalau yang mubtadi tadi kan hanya kewajibannya hanya 2 jam. Selain itu dia tidak boleh pakai bahasa daerah. Yang orang Madura ya pakai bahasa Indonesia, tidak boleh. Karena bahasa daerah ini agak mengganggu untuk pemahaman bahasa asing ya. Itu mengganggu, namanya interfering variable. Itu tidak boleh. Kita harus pakai bahasa Arab. Ketika saya telepon itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Man antum wa madza turid? Begitu langsung dijawab. Itu begitu. Silakan dengan kalau mau kursus. Itu saya dengar di Batu itu ada satu pondok di Batu yang aktif itu mengirimkan utusan ke sana untuk belajar bahasa Arab selama 1 bulan atau 2 bulan tuh ngirim santrinya ke situ. Itu Ustadz namanya Ustadz Ghazali Said. Ustadz Ghazali Salim. Itu beliau alumni Mekah Al-Mukarramah Ummul Qura kalau tidak salah, itu tahun 1986.
Itu beliau. Itu ustadz saya. Nah, kalau ngomong-ngomong itu pakai bahasa Arab yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kakek cerita. Wa tajibulan wajib opo tasmiyah. Wa tajibulan wajib opo tasmiyah inda Ahmad ing dalem mungguwe Imam Ahmad. Wa tajibulan wajib opo tasmiyah inda Ahmad ing dalem mungguwe Imam Ahmad. Wa yusannu lan den sunnahake wa yusannu lan den sunnahake qablaha ing dalem sadurunge tasmiyah wa yusannu lan den sunnahake qablaha ing dalem sadurunge tasmiyah apa at-ta'awudzu maca a'udzubillah. Apa at-ta'awudzu maca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Ahmad baca bismillahnya wajib, yang sunnah adalah membaca a'udzubillah. Wa ba'daha lan ing dalem sakwise bismillah wa ba'daha lan ing dalem sakwise bismillah asy-syahadatani wa ba'daha lan ing dalem sakwise tasmiyah asy-syahadatani syahadat loro. Apa asy-syahadatani syahadat loro. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran lan donga. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran lan donga alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Jenengan harokati garisi itu baca doanya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Nah ini jenengan itu ngaji tuh diamalkan. Ini coba nanti kalau habis bismillah lalu baca doa ini alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah alladzi rupane zat. Alladzi rupane zat ja'alah kang dadekake sapa alladzi. Alladzi rupane zat ja'alah kang dadekake sapa alladzi alma'a ing banyu. Ja'ala kang dadekake sapa alladzi alma'a ing banyu tahuron ing suci tur nyucikake. Tahuron ing suci tur nyucikake. Tahuron ing suci tur nyucikake. Ini digarisi bahwa panjenengan doa pakai doa ini dasarnya ditulis di dalam kitab Fathul Mu'in. Wa yusannu lan den sunnahake liman maring wong. Wa yusannu lan den sunnahake liman maring wong. Taroka kang tinggal sapa man. Taroka kang tinggal sapa man. Ha ing tasmiyah.
ha ing tasmiyah awwalahu ing dalem kawitane wudu awwalahu ing dalem kawitane wudu ing dalem tandanya dha di atas liman maring wong taroka kang tinggal sapa man ha ing tasmiyah awwalahu ing dalem kawitane wudu apa ayat tia ing yen to nekani sapa man apa ayat tia ing yen to nekani sapa man biha kelawan tasmiyah Opo ayat tia ing yen to nekani sapa man biha kelawan tasmiyah asnaahu ing dalem tengah-tengahe wudu asnaahu ing dalem tengah-tengahe wudu qailan hale wong kang ngucap qailan hale wong kang ngucap bismillahi lafat bismillahi awwalahu wa akhirahu bismillahi ing lafat bismillahi awwalahu wa akhirahu bismillahi kelawan nyebut asmane Allah bismillahi kelawan nyebut asmane Allah awwalahu ing dalem akhire wudu wa akhirahu lan akhire wudu awwalahu ing dalem kawitane wudu wa akhirahu lan akhire wudu la ba'da farawihi ya. Jadi kalau kita baca bismillahnya lupa ketika awal tadi lupa sebelum wudu, maka ketika di tengah-tengah baca juga bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu digarisi panjenengan supaya nanti bisa jenengan baca iling-iling. Jadi kalau makan juga sama, makan saya lupa baca bismillah, maka bismillahnya di tengah-tengah tidak apa-apa, langsung bismillahi awwalahu wa akhirahu. La ba'da farawihi ora se ing dalem sakwise rampunge wudu la ba'da farawihi ora se ing dalem sakwise rampunge wudu la ba'da farawihi ora se ing dalem sakwise rampunge wudu Wakada lan iku koyok mengkono-mengkono yusannu Wakada lan iku koyok mengkono-mengkono yusannu fi nahwil akli ing dalem umpamane mangan fi nahwil akli ing dalem umpamane mangan. Kalau makan juga sama, bismillahnya lupa, bismillahnya di tengah-tengah dibaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wasyurbi diharokati shinnya pakai dhammah. Wasyurbi bukan wasyarbi. Wasyurbi lan ngumbe. Wasyurbi lan ngumbe. Wa ta'lifi lan nganggit menulis kitab, menulis buku. Wa ta'lifi lan nganggit. Wal iktihali lan celaan, tulis celaan. Wal iktihali lan celaan. Dari wazan ifta'ala, iktahala, celaan. Celaan tuh tahu celaan? Tahu celaan? Perempuan gimana? Kalau celaan tuh yang dipasang di mata itu kan ya, hitam-hitam itu ya. Paham nggih? Celak itu. Dan ini celak itu sunnah.
Sunnahnya tidak hanya bagi perempuan, laki-laki pun boleh pakai celak. Sunnah Nabi itu pakai celak. Celaan. Itu katanya kalau celaan tuh faedahnya orang yang celaan itu katanya tidak mudah rabun. Tidak mudah rabun. Matanya tetap sehat. Penglihatannya tetap sehat, normal. Jadi ada satu hal yang pernah diwasiatkan kepada saya oleh guru saya, itu adalah kalau kamu nanti tua pingin ndak pikun, itu perbanyaklah baca Quran bin nadhor. Jadi bacanya Quran itu bin nadhor, itu insya Allah nggak akan pikun, tidak ada akan pikun. Dan saya punya cerita. Itu di Probolinggo itu ada seorang kiai, itu dia hafal Quran. Ketika sudah sepuh itu pikun. Ditanya ini namanya siapa, itu lupa. Tapi kalau Quran itu hafal. Itu kalau Quran itu hafal. Itu ada. Di Probolinggo itu katanya ada, katanya. Saya pernah diceritani saudara saya. Itu biar kita nggak cepat pikun, perbanyak baca Quran bin nadhor. Sampai mana ini? Wa kadza wal ta'lifilan nganggit wal iktihalilan celaan mimma sangking perkara yusannu kang den sunnahake mimma sangking perkara yusannu kang den sunnahake lahu maring maring tandanya mim alif di atas, mim alif di atas. Lahu maring opo at-tasmiyatu maca bismillah. Opo at-tasmiyatu maca bismillah. Wal mangkululan utawi dawuh kang den elih. Wal mangkululan utawi dawuh kang den elih. Perkataan yang dikutip mangkul. Dawuh kang den elih. Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i. Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i. Wa kasirin lan saking ulama akeh. Wa kasirin lan saking ulama akeh minal ashabi saking piro-piro santrine Syafi'i. Minal ashabi saking piro-piro santrine Syafi'i. Minal ashabi saking piro-piro santrine Syafi'i iku anna awwalas sunani setuhune kawitane piro-piro sunnah iku anna awwalas sunani setuhune kawitane piro-piro sunnah inna awwalas sunani setuhune kawitane piro-piro sunnah iku at-tasmiyatu maca bismillah. Iku at-tasmiyatu maca bismillah. Saya baca ini ndak kebanteran nggih? Apa kurang cepat, apa kurang lambat atau gimana? Cukup nggih. Kalau ada yang ketinggalan bilang, kalau kurang cepat bilang, enggak apa-apa. Wa bihi lan kelawan al-manqul. Wa bihi lan kelawan al-manqul jazama netepake. Wabihi lan kelawan al-mangkul jazama netepake sapa an-Nawawiyu Imam An-Nawawi. Sapa An-Nawawiyu Imam Nawawi fil majmu'i ing dalem kitab majmu'. Fil majmu'i ing dalem kitab al-majmu'. Lengkapnya majmu' ini namanya al-majmu' syarah muhadzab. Al-Majmu' Syarahul Muhadzab. Itu karangannya Imam Nawawi. Itu saya punya filenya tapi. Itu 13 jilid.
Satu jilidnya 500 halaman, satu rem kertas itu kan 500 halaman. Jadi ulama zaman dulu itu, coba ya, Imam Nawawi itu, Syekh Nawawi Banten itu, umurnya itu sekitar mungkin saya lupa itu mungkin 80 tahun. Tapi karyanya 100 lebih. Ratusan. Lah kalau dibagi umur yang 80 tahun itu dengan karyanya yang ratusan, berarti sehari nulis berapa? Nulis buku berapa berarti? Sehari. Padahal dia nulis gak mungkin mulai bayi, tapi mungkin mulai remaja begitu ya. Lah karyanya ratusan, bisa 200 lebih. Tapi umurnya itu berapa? 80 tahun. Imam Syafi'i itu umurnya 50 tahun. Jadi umurnya Imam Syafi'i itu pendek, tapi karyanya ratusan. Ar-Risalah apa itu semuanya. Al-Um yang sekian jilid. Berarti dia itu pekerjaannya apa kalau tidak menulis? Ya, menulis terus. Panjenengan juga sama nanti juga. Seumur hidup hanya nyisakan satu buku lumayan. Enggak apa-apa. Ini zaman akhir ya. Itu tradisi keulamaan tuh nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Iku anna awalas sunani setuhune kawitane piro-piro sunnah iku atasmiyatu maca bismillah. Wa bihi lan kelawan al-manqul jazaman netepake sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Majmu' ing dalam kitab Al-Majmu'. 13 jilid itu. Al-Majmu'. Wa ghairihi lan liyane Majmu'. Nah, ini beda ya, ini secara nahwu ya. Kalau dibaca wa ghairihi, maka yang dimaksud adalah kitabnya Nawawi selain Majmu'. Tapi kalau dibaca wa ghairuhu, yang dimaksud adalah yang menetapkan adalah Imam Nawawi dan yang lain. Kita baca apa? Wa ghairuhu apa wa ghairihi? Kalau wa ghairuhu itu terjemahnya begini. Jazama netepake sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Majmu' ing dalam kitab Majmu' wa ghairuhu lan liyane Nawawi. Jadi yang menetapkan pendapat ini adalah Imam Nawawi dan yang lain. Tapi kalau dibaca jazama netepake sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Majmu' ing dalam kitab Majmu' wa ghairihi lan ing dalam liyane Majmu'. Jadi yang dimaksud ditetapkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' dan kitabnya yang lain. Fayan wiya mongko niat sapa wong. Fayan wiya mongko niat sapa wong ma'aha sartane tasmiyah. Fayan wiya mongko niat sapa wong ma'aha sartane tasmiyah inda ghuslil yadaini ing dalem nalikane basuh tangan loro. Inda ghuslil yadaini ing dalem tatkalane basuh tangan loro. Wa qala lan ngendika sapa jam'un ulama akeh. Wa qala lan ngendika sapa jam'un ulama akeh mutaqaddimuna kang pira-pira dingin kabeh. Wa qala lan ngendika sapa jam'un ulama akeh mutaqaddimuna kang pira-pira dingin kabeh. Inna awwalaha stuhune kawitane sunan. Inna awwalaha stuhune kawitane sunan iku as-siwaku siwak. Iku as-siwaku siwak. Summa mongko nuli ba'dahu iku ing dalem sakwise siwak. Summa mongko nuli ba'dahu iku ing dalem sakwise siwak at-tasmiyatu utawi maca bismillah.
At-tasmiyatu utawi maca bismillah. Ampun. Far'un utawi iki iku pang-pangan. Pembahasan cabang. Far'un utawi iki iku pang-pangan. Pembahasan cabang. Tusannu den sunahake. Tusannu den sunnahake opo at-tasmiyatu maca bismillah. Tusannu den sunnahake opo at-tasmiyatu maca bismillah litilawatil qur'ani krono arae maca Al-Qur'an. Litilawatil Qur'ani krono arae maca Al-Qur'an. Saya punya saudara perempuan namanya Tilawatul Qur'an. Tilawatul Qur'an. Jadi dipanggil Tilawatul Qur'an. Walau lan iku senajan. Walau lan iku senajan. Min asna'i suratin saking tengah-tengahi surat. Min asna'i suratin saking tengah-tengahi surat. Itu suratin pakai son apa pakai sin? Pakai sin ya. Kalau di sini pakai son, yang benar tuh pakai sin. Nah, itu cetakan itu kadang-kadang nggak sama. Yang betul pakai sin surah. Kalau surah pakai sin itu ya surah Al-Qur'an itu, surat Fatihah, surat apa. Tapi kalau pakai suratin itu gambar. Artinya gambar, image. Image itu artinya surah. Jadi kalau sekarang bahasa Arabnya scanan, jadi file yang di-scan itu namanya al-musawwarah. Musawwarah itu artinya file yang di-scan. Foto yang di-scan itu namanya al-musawwarah, ya, musawwarah. Surah kalau pakai shot dia gambar, kalau surah pakai sin itu artinya surah yang dalam Al-Qur'an itu. Surah Fatihah, surat apa itu. Jadi begini maksudnya begini anak-anak. Kita disunahkan membaca Al-Qur'an meskipun membaca Al-Qur'annya itu di tengah-tengah. Misalkan contoh baca di tengah-tengah apa? Contohnya. Di tengah-tengah Yasin itu misalkan ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, itu disunahkan baca bismillah dulu. Nah, tapi kalau yang surat yang tidak ada bismillahnya itu surat At-Taubah, kalau dia baca dari awal pakai bismillah hukumnya haram. Kalau dia baca bismillah membaca tengah-tengah surat itu At-Taubah dari tengah-tengahnya pakai bismillah makruh. Kalau bacanya dari awal surat At-Taubah pakai bismillah haram. Kalau di tengah-tengah surat At-Taubah itu makruh. Nah itu makanya kalau kita dibaan kan begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada ya di tiba ya? Ada. Hafal nih, hafal laqad ja'akum. Coba baca bareng-bareng. Laqad ja'akum ya, coba. Laqad ja'akum rasulun sudah. Kalau diteruskan nanti saat tiba habis. Nah itu gini. Laqad ja'akum itu kan ayat surat At-Taubah. Maka kita tidak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan tidak boleh, makruh hukumnya baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tiba itu laqad ja'akum makruh. Tidak usah pakai sudah. Ya a'udzu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau tibaan tuh enggak pakai bismillah, jangan. Makruh. Karena itu bagian dari surat At-Taubah. Sampean tuh kalau ngaji sama saya tuh cerita.
Tak ceritani. Saya diceritani guru saya. Guru saya dari Magetan. Itu laqad ja'akum tuh itu ada khasiatnya. Tadi baca 2 ayat itu, pagi sore. Kalian tak ijazahi kalian. Baca pagi sore ya. Habis asar atau habis maghrib, sorenya, paginya habis subuh. Baca laqad ja'akum 3 kali boleh, 7 kali boleh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu 2 ayat. 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Itu saya punya cerita. Ini ceritanya dari guru saya. Guru saya itu dari gurunya lagi. Itu ada seorang perempuan umurnya sudah ratusan tahun. Itu sampai bosan hidup. Bosan hidup. Aku sampai tua kok nggak mati-mati begitu. Tak mati aja. Hanya hidup itu sampai ratusan tahun itu perempuan. Lalu sowan sama kiai. Pak Yai, kula niki pun sepuh, takut ngerepoti yang masih muda-muda ini. Saya kok ndak mati-mati. Saya kok ndak mati-mati katanya. Lalu katanya gini, kiainya bilang, "Mana kamu ngamalkan apa? Amalanmu apa?" Terus ditunjukkan dalam sebuah kertas itu ada bacaan banyak. Salah satunya itu laqad ja'akum itu. Sama kiainya, sampai amalkan semua yang ada di sini boleh, kecuali satu ini jangan. Laqad ja'akum. Itu 2 minggu wafat si perempuan ini. 2 minggu wafat.